Mari kita sama-sama menyaksikan bahwa di layar kita ini kita sama-sama saksikan bersama ada kotak ini. Kita anggap saja kotak ini sebagai rangkaian bodi mobil ya, untuk lebih memudahkan kita untuk menganalisa rangkaian bodi mobil. Berikutnya, di mobil tersebut pasti terdapat aki. Aki yang mana mobil untuk di starter itu perlu menggunakan aki. Mohon maaf masalah gambarnya mungkin kurang begitu elok, tapi ini coba untuk menjelaskan saja. Itu saja. Yang berikutnya, di aki itu ada min atau untuk ke ground, untuk masanya, kabel masanya ya. Biasanya kabel warna hitam. Yang berikutnya kabel warna merah atau arus positif ya. Lalu kemudian ada kunci kontak sini. Kunci kontak nanti kunci kontak biasanya kan langsung sekalian dengan kontak langsung ke body. Jadi nanti kita kasih ke bodinya juga biar dapat minnya. Oke, yang berikutnya di sini ada flasher. Flasher fungsinya untuk memutus arus apabila terjadi konsleting atau ada arus positif mengenai bodi, maka secara otomatis flasher atau fuse tersebut akan putus. Oke, yang berikutnya ada flasher. Flasher fungsinya untuk agar lampu sen kita berkedip. Bahasanya seperti itu. Agar lampu sen kita berkedip, tidak nyala terus gitu kan. Oke. Yang berikutnya di sini ada saklar. Di sini ada saklar, yang mana saklar ini untuk mengatur bahwa ada arus dari sini ke kontak, ke fuse ke flasher, baru ke saklar. Saklar yang memerintahkan mau sen lampu yang sebelah mana yang mau menyala, kiri atau kanan. Oke, lanjut. Oke, kita coba merangkai tentang kabelnya. Sekarang lihat dari minnya, di min aki sini langsung kontak ke bodi mobil ya, langsung kontak ke bodi mobil di minnya sini ya. Yang berikutnya, oke, kita dikontak di sini biasanya tulisan ACC ya. Yang berikutnya setelah ACC itu biasanya on dan starter dan start seperti itu. Malumlah, ngerti-ngertilah bahasanya. Oke, kita hubungkan kabel dari arus positif ini ke ACC ya, ke ACC, maka secara otomatis kontak ini mendapatkan suplai strom dari aki, ya kan? Lalu untuk berikutnya, kontak ini harus terhubung ke bodi karena bersangkutan dengan ini, ke ground sini kan ke massa. Oke, yang berikutnya, maka dari kontak yang pemutus arus itu, kontak sebagai pemutus arus, mengirim arus ke fuse atau ke sikring di sini ya. Dari sikring masuk ke flasher. Di flasher kaki 3 ya. Flasher kaki 3 itu ada tulisan di satu kaki pertama itu B dan kaki kedua berikutnya E. Kaki 2 E itu, kaki 3 L. Sedangkan yang di E itu masuk, hubungkannya ke ground ya. Dari E ini hubungkannya ke ground atau dari sini tarik ke sini. Bisa. Mana katanya? Atau dari sini langsung tarik ke sini karena kan nyambung juga ground dengan aki kan. Oke. Yang E ya, yang E. Sedangkan yang L, yang L ini coba perhatikan, yang L ini ke saklar. Ya. Yang L ini dia nyambungnya ke saklar. Secara otomatis saklar ini sudah punya arus. Sekarang saklar itu punya arus. Khusus di mobil-mobil tua banyak yang tidak menggunakan saklar yang kayak stick, banyak cuma bikin manual-manual saja. Itu tidak jadi masalah, yang penting skema jalurnya benar untuk menghindari kerusakan atau terbakarnya mobil seperti itu.
Terus harus saklar itu yang jelas harus punya negatif aki ya, negatif aki yang menghubungkan ke body kan, aki negatif aki. Nah, jadi ini harus ada di saklar ini. Yang berikutnya itu adalah ini tombol, ini arus yang persiapan untuk masuk di lampu sen sebelah kanan ya. Nah, yang sebelahnya arus persiapan untuk masuk sebelah kiri. Apabila ini dihubungkan dengan ini, maka yang menyala yang sebelah sini. Nah, sekarang kan ini untuk lampu hazard ya. Lampu hazard, lampu yang empat-empatnya menyala kan, kanan, kiri, depan, belakang. Oke. Ini jalur kabel dari belakang sampai ke depan. Jalur kabel dari belakang sampai ke depan. Lalu berikutnya yang sebelah kanan, yang sebelah kiri, maaf, jalur lampu dari belakang ke depan juga lampu ini. Oke, yang berikutnya saya mencoba merangkai lampu nih. Nah, ini lampu 1, lampu 2, lampu 3, lampu 4. Depan 2, belakang 2 ya. Nah, depan 2, belakang 2. Oke. Nah, sekarang lampu samping lagi biasanya dikasih spion lah kalau mobil-mobil yang ada dikasih spion. Kalau toh itu mungkin mobilnya truk atau bis mungkin lebih banyak lagi ya kan. Yang jelas intinya sistemnya sama, dia punya skemanya sama. Oke, ini yang sebelah kiri. Oke, ini mau tolong perhatikan. Yang ini yang disaklar di ujung sambungkan ke positif kabel, sambungkan ke positif kabel yang sebelah kanan agar ketika ini mendapatkan strom, dapatkan suplai arus, maka lampu ini dengan lampu ini akan menyala karena ngambil masanya, ngambil negatifnya dari body, dari rangka mesin. Oke, begitu juga dengan yang kiri, sama sistem kerjanya sama. Oke, sekarang untuk yang lampu hazard pun sama. Karena secara otomatis jika lampu hazard itu terhubung maka secara otomatis ini tidak berfungsi. Karena ini tidak terhubung. Nah, secara otomatis tidak berfungsi. Jadi ketika ini ditindis tombol di sini, maka empat-empatnya lampu semuanya menyala, termasuk ini. Ini lampu menyala. Nah, ketika ini tidak ditekan tombol berarti semuanya mati dan mana yang jadi pilihan yang untuk menyambungkan ini. Oke. Yang berikutnya nih, yang ini menyala, usahakan paling di samping, biasanya dekat samping pintu atau di kasih spion. Begitu pula yang di sebelahnya. Nah, dan ini tadi lupa ketinggalan untuk memberi titik kontak ini. Oke. Nah, ini yang tolong perhatikan di atasnya. Ini yang saya sebut tadi bahwa ini perlu perlu negatif kabel untuk menyalakan lampu. Oke. Yang berikutnya lagi sama halnya dengan ini semuanya. Jadi kabel tidak perlu ngurut sampai ke sini, nggak perlu. Cukup ditempelkan di body. Nah, yang ini pun sama ya. Yang ini pun sama seperti itu, sama semuanya sama. Yang di bawah pun sama. Yang di sebelah sini pun sama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf, silahkan komen dan share, like jika suka video ini. Dan untuk mohon dikomentari video ini untuk hal membangun ya. Apabila ada requestan, silahkan request lewat channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Semoga bermanfaat untuk sahabatku semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.